Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Ucoding Media pada seri belajar Cloud Service di AWS. Tutorial kali ini kita nanti akan langsung praktek ke teknis. Bagi teman-teman yang pengen tahu apa itu AWS, kemudian apa saja layanan-layannya, bagaimana cara kita mendapatkan free trials-nya, dan lain sebagainya, teman-teman bisa buka video sebelumnya ya di intro. Oke, sebelum kita lanjutkan tutorialnya, saya mau ingatkan teman-teman untuk follow Instagram kami di @ucoding. Di sini ada berbagai demo aplikasi yang sudah tim kami kerjakan, kemudian ada info-info yang lain. Biasanya juga kita share event atau webinar atau lain sebagainya ya. Kemudian kalau untuk project-project dan lain sebagainya mau ditanyakan bisa DM saja di Instagram @ucoding. Terima kasih. Oke, lanjut ke panel dari konsol AWS ya teman-teman. Di sini mungkin ini juga berbeda linknya. Saya pilih yang regionnya ini di Singapore. Teman-teman bisa pilih yang lain, terserah. Oke, kita mau belajar tentang virtual server ya. Kalau di AWS ini namanya EC2 atau Elastic Compute Cloud. Di sini sudah saya kasih bintang, atau teman-teman bisa cari di sini, kemudian ke Compute, kemudian EC2. Oke, ini halaman dashboard dari layanan EC2. Di sini saya sudah punya 2 instance yang berjalan dan instance saya ada 3. Ini list dari instance saya. Jadi dia bisa kelihatan tipenya, kemudian dia sedang berjalan atau tidak, kemudian dia zonanya di mana, IP-nya berapa, kemudian security group-nya dan sebagainya. Kita coba buat instance baru ya, dan nanti kita melakukan remote ke instance baru tersebut. Di sini kita bisa klik launch instance, atau misal di dashboard juga bisa ada launch instance, terserah ya. Yang penting klik launch instance. Nah, ini tampilan yang baru. Kalau teman-teman pengen tampilan yang lama atau ikut tutorial yang lama mungkin itu ada yang di sini. Nah, ini yang versi lama tampilannya ya. Kita pakai yang versi baru, nggak masalah. Nah, ini seperti ini. Kita namakan apa nih nama server kita? Semisal project 1 gini ya, atau my web 1 gitu, terserah sih namanya. Kemudian teman-teman mau install OS apa nih? Di sini ada banyak pilihannya. Debian, macOS, SUSE, Red Hat, Windows atau Ubuntu atau Amazon Linux. Saya mau pakai yang Ubuntu saja. Kemudian di sini kita bisa pilih ya. Di sini pokoknya teman-teman nanti pilih yang free tier. Nah, di sini ada yang free tier. Bisa teman-teman pilih yang 20.04 LTS atau yang 22. Saya mau pilih yang 22, atau yang lain juga bisa teman-teman. Yang versi baru saja. Kemudian di sini biarkan default saja. Kemudian di sini juga tipenya kita bisa pilih, ada banyak ya. Ini kalau teman-teman ada saldonya bisa pilih speknya sesuai kebutuhan. Cuman karena kita ini untuk belajar, kita pilih yang free tier. Pokoknya yang ada free tier. Bisa yang T1 atau T2. Misal defaultnya aja. Di sini T2 micro. Kemudian key pair-nya, kalau teman-teman sudah pernah buat, pasti sudah muncul ya. Kalau belum pernah, kita bisa create new. Kita create new aja. Semisal Key project 1 gini ya. Nah, di sini kita nanti mau connect-nya atau mau remote-nya itu pakai SSH di terminal biasa ya, atau CMD atau PowerShell. Nah, kalau teman-teman mau pakai putih berarti nanti pilih yang .ppk. Kalau kita pakai terminal biasa, SSH itu pakai .pem. Kalau di tutorial yang Google Cloud itu kita menggunakan putih ya. Di sini saya mau pakai yang .pem, kita nanti buka lewat PowerShell. Oke, setelah seperti ini kita
create key pair. Nanti akan terdownload seperti ini ya teman-teman. Akan terdownload. Di sini sudah terpilih yang baru tadi. Kemudian untuk security group, teman-teman bisa kalau sudah pernah punya instance dan security groupnya ada, kita bisa pilih yang sudah ada nih. Disamakan. Jadi semisal instance 1, 2 itu pakai yang server 1 nih untuk security groupnya. Nanti di security group bisa di setting. Intinya itu security group untuk mengatur seperti kayak firewall-nya ya. Jadi dia port mana aja yang di allow dan lain sebagainya. Nah, kita mau bikin baru aja nggak masalah. Kemudian di sini juga ada settingan singkat untuk yang di allow mana aja. Semisal SSH nih di allow dari mana aja. Ini pilih anywhere atau bisa kita custom. Kemudian semisal HTTP-nya. Nah, kita mau akses sama SSH dulu ya, dua ini. Nanti ini bisa kita setting lagi di menu security group. Jangan khawatir, kita semisal SSH sama HTTP atau SSH dulu juga nggak apa-apa. Yang penting bisa di remote dulu. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk storage-nya teman-teman. Jumlahnya berapa gitu ya. Misal kita pilih 10. Tapi ini tenang saja, kalau kita menggunakan virtual server dari layanan cloud service, itu kita bisa expand atau bisa kita besarkan, kecilkan untuk storage dan spek dari servernya teman-teman. Jadi itu enaknya kita menggunakan cloud service. Dan itu tidak akan error ya ketika semisal server sedang berjalan, kita membesarkan storage-nya atau RAM-nya atau CPU-nya itu nggak masalah, itu enaknya. Dan kita akan membayar sesuai yang dipakai gitu. Ini teman-teman boleh setting-setting atau kita nggak usah ya. Biarkan default saja. Ini kita bisa edit ya namanya. Jangan launch wizard 1, kita ganti untuk nama security groupnya menjadi server project 1. Deskripsinya boleh diganti, boleh enggak. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan ya. Add, kemudian semisal port mana aja yang di allow. Misal aku baru 2 ini aja, kemudian kita launch instance. Tunggu sampai dia berjalan. Oke, sudah sukses. Tadi sebenarnya di advance kita bisa inputkan user data. Jadi ketika instance ini tercreate, maka dia menjalankan komen-komen apa. Misal dia apt update, apt upgrade, install apa, itu bisa teman-teman. Jadi nggak perlu kita install manual. Cuman ini kita nggak pakai user data ya. Kita default aja, nanti kita remote dan install komen-komennya manual biar lebih paham. Kita view all instance. Kalau misal nggak ada, kita bisa refresh. Nah, di sini sudah ada ya project 1. Ini sedang menginitialize, kita tunggu dulu. Dan nanti sudah ada IP publiknya ya. Cuman di sini perlu kita remote dulu dan kita setting untuk default web servernya. Nah, di sini security groupnya dan di sini key-nya ya, yang tadi sudah kita buat baru juga. Nah, untuk security group name itu teman-teman bisa cek aja di sebelah kiri. Di sini ada network and security groups. Nah, di sini saya sudah ada beberapa ya. Nah, teman-teman, semisal server project 1 ini. Nah, di sini ya. Untuk inbound dan outbound roles-nya bisa ditambahkan. Inbound-nya ini misal teman-teman mau tambahkan HTTPS, kemudian IMAP, kemudian apa dan sebagainya bisa nanti. Karena kita mau remote dulu berarti butuhnya cuma SSH dulu ya. Sama nanti ketika sudah menginstal web server bisa mengakses HTTP atau port 80-nya.
Nanti selanjutnya lagi ketika kita parkir sebuah domain dan kita menginstal SSL, kita bisa allow port HTTPS. Oke, biarkan seperti ini dulu. Ke instance lagi. Ini tunggu sampai initializingnya selesai. Setelah itu baru kita remote lewat PowerShell atau lewat CMD atau terminal biasa ya. Kalau di Linux atau di macOS itu ada terminal. Nah, bisa kita remote di situ. Yang penting teman-teman ada file tadi ya, .pem key-nya ini untuk melakukan SSH nanti agar bisa login ke server kita. Nah, di sini sudah selesai, sudah running. Di sini kalau kita buka di browser ini belum bisa ya karena kita belum menginstal web server. Nah, kita untuk install dan settingnya bisa masuk ke terminal itu dengan meremote public key-nya. Di sini kita copy, di sini bisa kita klik dan kita setting juga. Saya mau buka PowerShell. Saya mau ke directory download ya. Karena tadi key-nya ada di download. Nah, di sini ada key project ya. Cara remote-nya SSH, kemudian main i, kemudian kita panggil key project, key kemudian tab, kemudian spasi, kemudian karena kita tadi menginstal Ubuntu server, maka dia usernya default adalah Ubuntu. Kemudian kita kasih add, kemudian IP publicnya. Nah, seperti ini sudah cukup teman-teman. SSH main i, kemudian key-nya, kemudian Ubuntu add IP publicnya tanpa password ya, defaultnya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Continue kita yes. Nah, ini kita sudah berhasil login ya teman-teman di Ubuntu add IP-nya. Ini masih kosongan. Nah, ini kita clear. Dan kalau teman-teman masukkan sudo su, nah ini kita bisa ya masuk ke root-nya tanpa password. Kita exit saja di user Ubuntu. Oh ya, ketika kita remote server seperti ini, pastikan koneksi teman-teman lancar ya. Oke, sekarang yang pertama kita lakukan adalah sudo apt update atau sudo apt strip get update dan juga sudo apt upgrade. Nah, ini tunggu sampai selesai, sampai terupdate semuanya, mengupdate sistemnya ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita panah ke atas, kita ganti menjadi upgrade atau sudo apt strip get upgrade. Kita enter lagi. Di sini suruh yes. Nah, ini tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, selain dia mendapatkan public IP, juga mendapatkan public DNS ya. Nanti kita bisa panggil juga selain menggunakan IP. Nah, kalau mungkin muncul seperti ini, kita oke saja. Dia minta di reboot sih sebenarnya. Kita bisa spasi, kemudian ke bawah spasi gitu ya, di bintang-bintang semua, dicentang semua. Cuman kalau kelamaan kita bisa reboot aja servernya. Cuman nanti agak lama ya untuk bisa connect SSH lagi. Oke, nggak apa-apa. Biar dia tidak muncul seperti itu lagi kalau menginstal-install. Ini mungkin karena Ubuntu baru ya. Kita bisa jalankan sudo reboot. Cuman setelah di reboot ini biasanya nggak bisa langsung connect ke SSH.
Jadi dia restartnya agak lama ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba sudo reboot dan nanti tunggu sampai bisa masuk lagi ke server ini dengan remote SSH. Kita coba jalankan SSH main I lagi. Nah, dia nggak mau ya teman-teman. Connectionnya timeout karena baru di reboot. Ini harus ditunggu dulu beberapa saat. Nanti coba lagi, lakukan SSH lagi. Biasanya nanti bisa login kembali. Nah, ini saya coba lagi SSH, dia sudah bisa login lagi ya teman-teman. Kita coba ke atas, lakukan update. Dia sudah terupdate semua, upgrade-nya juga sudah terupgrade semua. Oke teman-teman, biar videonya nggak terlalu panjang, kita sampai di sini dulu untuk video ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya ya, untuk menginstal web server dan juga PHP. Nanti web servernya kita pakai Nginx ya. Kalau di video yang Google Cloud itu kita pakai Apache, di sini kita pakai Nginx. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy learning!